Oh, penyakit lain. Oh, kalau pengapuran itu penyakit, sedangkan osteoporosis itu bukan penyakit. Bukan. The Health Insider, Quality of Life. Dok, tadi kan kita bicara mengenai tulang patah karena osteoporosis. Ini ada pertanyaan. Katanya, kalau kita menderita osteoporosis, kalau kita patah tulang itu nggak semuanya sakit, nggak selalu sakit. Bener nggak itu, Dok? Bener. Oh, bener? Bener. Loh, kan setahu saya kalau tulang patah tuh sudah pasti kan kena ke syarafnya. Ini yang terjadi pada tulang punggung. Tulang punggung? Ya. Jadi kalau patah di tulang punggung, itu kan tulang punggung itu berruas-ruas. Iya. Yang terjadi waktu dia keropos, kemudian patah, itu namanya kompresi. Jadi ada yang itu udah patah sebenarnya. Setahu saya itu bantalan di antara setiap. Iya, jadi udah ketemu bantalan dengan bantalan. Hampir ketemu mungkin ya, masih ada sisa-sisa fragmen tulang di sini. Tulang ketemu tulang. Nah, itu bukan apa ya, bukan patah yang mungkin membuat nyeri gitu ya. Tapi, nah nanti biasanya karena struktur itu ada yang patahannya itu mungkin agak runcing ke depan, bentuk-bentuknya kan beda-beda. Biasanya yang menderita osteoporosis, kemudian dia patah tulang di daerah situ, badannya akan membungkuk. Jadi kalau seseorang, kita sudah lihat ya, misalnya ada orang tua, kemudian tulang punggungnya membungkuk, seperti itu. Itu sebenarnya bukan hanya osteoporosis, tapi sudah patah tulang. Oh, jadi sudah tua, yang saya pernah beberapa kali lihat ada orang yang sudah tua yang bungkuknya tuh sampai untuk saya termasuk ekstrim gitu ya, bungkuk sekali. Iya. Itu Itu bisa sudah jadi sudah patah, bukan bisa jadi, itu pasti sudah patah. Karena itu sudah pasti. Karena struktur itu berubah karena satu ruas sudah mengalami poroposan sedemikian rupa, akhirnya dia patah. Berarti bukan karena kebiasaan. Karena kan kalau yang seingat saya nih, saya suka ditakut-takutin dulu. Kalau kamu kebiasaan bongkok seperti itu, kamu masih muda, tuanya kamu jangan-jangan nyentuh tanah begitu. Enggak, kan struktur tulang punggung itu sama, dia bersusun-susun ke atas. Jadi rata gitu. Begitu dia ada yang runcing sedikit karena tertekan itu, ya akhirnya melengkung lah. Oh, begitu ya. Artinya kalau kita masih muda, kita punya kebiasaan membungkuk, badan kita, postur kita nggak bagus, itu nggak mempengaruhi nantinya? Tidak. Oh, nggak mempengaruhi? Enggak. Oke. Nih, Dok, pertanyaan lagi. Osteoporosis tidak mungkin terjadi jika postur kita normal, seperti yang tadi yang saya bilang. Katanya nggak mungkin, karena kita normal terus, jadi kita nggak mungkin osteoporosis. Terjadi, kemungkinan terjadi atau tidaknya itu hanya bergantung pada bagaimana seseorang bisa mengkonsumsi kalsium dan vitamin D sejak usia dini, sehingga tabungannya itu bisa banyak di kemudian. Hanya itu aja. Tabungannya banyak, itu membuat kita jadi waktu digerogoti oleh osteoklas di usia 40 tahun, itu yang tersisa untuk digerogoti itu masih banyak. Oh, masih banyak ya. Oke, itu tabungannya kita bicara. Hanya itu aja sih, nggak ada yang karena postur lah apa segala macam. Nah, wanita lebih gampang terkena osteoporosis. Memang, karena menjadi wanita itu adalah salah satu resiko untuk terkena osteoporosis. Oh gitu? Iya, ini kita bukannya bagaimana ya. Karena wanita nanti suatu saat di periode hidupnya akan mengalami menopause. Waktu menopause terjadi, estrogen tidak diproduksi lagi, sementara estrogen pada wanita itu penting sekali untuk kepadatan tulang. Artinya periode osteoporosis dari wanita lebih cepat daripada laki-laki? Iya. Karena menopause? Iya. Bukan karena yang lainnya? Enggak, karena menopause. Sedangkan menopause itu aja biasanya orang baru dapat sekitar umur lewat 40-an atau... Itu yang utama ya, menopause. Nah, nanti dalam periode hidupnya kan wanita hamil, melahirkan. Nah, itu kan bisa dibilang sebenarnya kan si bayi itu parasit untuk ibunya. Si janin itu kan masih. Jadi iya, karena dia hanya tahu mengambil aja dari ibunya selama masih di dalam kandungan. Dia nggak peduli ibunya cukup nggak makan asupannya ya. Iya. Jadi kadang-kadang kita kan suka temu ya dulu, mungkin sekarang nggak lagi. Ibu-ibu hamil begitu dia udah melahirkan,
giginya keropos lah atau apa. Oh iya, saya dengar itu kalau orang hamil melahirkan itu biasa giginya ada yang copot lah atau Iya, apa. itu karena kurang asupan. Kalsium. Karena kalsium. Iya. Oke, itu pertanyaan yang tadi gitu. Ini pertanyaan selanjutnya. Kalsium dan vitamin D perawatan yang memadai untuk sebagian besar kasus osteoporosis. Perawatan yang memadai, apakah itu merupakan perawatan? Bukan perawatan lagi. Gimana, Dok? Kita sudah berpacu sama sesuatu yang apa ya namanya, lebih cepat. Kita lebih lambat di sini, sementara terjadinya itu di saat usia 40 tahun itu lebih cepat. Kita nggak akan mungkin bisa menyamai atau bahkan melewati di sini. Yang bisa kita handalkan di sini sebenarnya hanya tabungan di belakang itu seperti apa. Jadi kita nggak bisa bilang ini untuk merawat sebenarnya, tapi mencegah. Dan itu harusnya mencegah itu dilakukan waktu kita masih muda. Sejak usia dini lah. Oh, itu untuk tabungannya. Iya. Kalau begitu, Dok, Untuk tabungan. seandainya ya ini saya jadi ngeliat-liat beberapa iklan nih yang lucu-lucu kalau menurut saya kalau begini ya topiknya ya. Dibilang orang tua itu minumnya harus susu vitamin D, harus jalan supaya mengurangi osteoporosis. Berarti itu nggak tepat. Karena nggak mungkin bisa dikurangi osteoporosisnya. Nggak mungkin bisa dikurangi lagi, ini sudah berlangsung. Oh, sudah berlangsung. Di saat itu, ya. Jadi guna nggak itu, Dok? Seberapa? Ya berguna sih berguna, tapi seberapa besar sih bisa menahan yang cepat ya, berlangsung ini? Gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya nggak benar juga kalau dibilang bahwa vitamin D dan kalsium merupakan perawatan untuk osteoporosis. Untuk merawat susah. Memang harus nabung dari awal. Oke, gitu. Ini pertanyaan, apakah osteoporosis tidak bisa dihindari? Oke, itu nggak bisa dihindari, guys. Nggak perlu dilanjutin kalau yang itu. Saya bisa jawab kalau itu tadi udah jelas. Osteoporosis ini bukan masalah besar katanya, Dok. Karena masih Karena masih nggak mengganggu tubuh. Benar nggak itu? Memang tidak terasa mengganggu, karena ya sekeropos-keroposnya tulang seseorang, dia tidak akan merasa apa-apa, nggak ada gejala yang muncul. Oh iya, karena tadi dibilang di tulang itu nggak ada syaraf ya? Nanti begitu patah aja baru mulai. Begitu patah baru kerasa. Itu pun kalau patahnya bukan yang di posisi di punggung ya? Tulang-tulang panjang gitu baru. Oke. Osteoporosis itu adalah pengapuran. Ini dua terminasi yang beda jauh ya. Kadang-kadang orang kita mengatakannya seperti itu gitu ya, karena ada penyakit lain, osteoartritis namanya. Pada penderita osteoartritis ini kalau misalnya dua tulang mereka di ronsen gitu, dengan X-ray gitu, itu kelihatannya lebih tebal. Karena itu sebenarnya cairan sendinya udah berkurang. Jadi kadang-kadang mereka bergesekan dan jadi seolah-olah pas lagi di ronsen itu terlihat lebih tebal. Itu kadang-kadang yang diterima orang dengan ini osteoporosis gitu. Padahal bukan. Karena osteoporosis kalau hanya di ronsen biasa pun biasanya jarang terlihat. Oh begitu, Dok. Jarang terlihat. Makanya screening dengan bone densitometry yang baru jelas yang lebih akurat dibandingkan X-ray ya. Nah, kalau begitu pengapuran itu sendiri itu udah penyakit lain. Oh, penyakit lain. Oh, kalau pengapuran itu penyakit, sedangkan osteoporosis itu bukan penyakit. Bukan. Oke. Kita sebenarnya pengen bahas mengenai pengapuran tapi bukan sekarang ya. Nanti itu selanjutnya. Sabar-sabar aja. Itu penyakit yang dominan juga diderita oleh orang tua, tapi itu bukan osteoporosis lain lagi. Artinya osteoporosis tidak sama dengan pengapuran. Beda osteoporosis juga. Bukan penyakit, pengapuran itu penyakit. Iya. Gitu kan. Oke, Dok. Jadi itu gravitasi itu mempengaruhi kepadatan tulang kita. Iya. Amat sangat. Semakin tinggi gravitasinya, semakin kuat tulang kita berarti kan? Ya karena itu terkait dengan beban kan. Dan semakin berat badan kita, itu bisa membuat tulang kita menjadi semakin kuat. Ya, dalam ukuran yang pas ya. Oh, iya. Jangan terlalu obesitas gitu. juga. Saya kira kan karena tadi olahraga yang bagus itu angkat beban,
Kalau berat badan kita berat sekali, itu akan membuat tulang kita dan otot kita menahan beban yang tinggi. Saya pikir dengan begitu otomatis tulang kita akan jadi lebih kuat. Oh enggak juga? Iya, jangan yang ekstrim. Oh jangan ekstrim. Saya udah niat naikin berat badan tadinya dok. Oke, selain itu dok, tadi kan udah di G. Ada satu lagi S terakhir. Stop smoking. Smoking. Ya, jadi rokok kita sampai saat ini nggak begitu tahu, entah mungkin terkait ke osteoklas atau apa gitu, dia menghambat osteoblas, kita belum begitu jelas sebenarnya. Tapi ada pengaruhnya ke metabolisme tulang. Rokok ya? Ya, jadi para perokok itu biasanya lebih mudah untuk menderita osteoporosis. Porosis. Tapi sampai sekarang belum ada penelitian. Belum clear kemananya nih. Kan ini antara dua aja. Dia pengaruhnya ke kerja si osteoblas atau dia pengaruh ke osteoklas. Dia akselerasi si ini atau dia menghambat osteoblas, ya kita belum clear di sini. Oke, berarti udah sampai S. Ya udah itu ini. Itu nggak ada lagi pencegahan yang lainnya dok? Sampai saat ini ya, jembatan keledainya masih itu C, D, E, F, G, S. Kalsium, vitamin D, exercise, cegah jatuh ya, prevent falls, gain weight, pertahankan berat badan jangan sampai dia turun, kemudian stop smoking. Oke, saya tertarik dengan yang berat badan tadi dok. Bagaimana kalau misalnya orang yang nggak bisa naikin berat badan? Kalau kata orang tuh kurus permanen, dari kecil kurus sampai gede kurus. Kan ada tuh orang-orang yang seperti itu dok. Jadi dia tuh memang berat badannya susah sekali untuk naik. Nggak masalah, yang penting asumsi itu konsumsi kalsium dan vitamin D-nya itu cukup. Tapi memang kondisi mereka lebih beresiko untuk lebih cepat osteoporosis gitu ya. Di sini yang paling penting kalsium, vitamin D itu yang paling penting. Kalsium, vitamin D, kalsium, vitamin D. Karena terkait sekali dengan kepadatan tulang. Nah dok, ini kan udah semuanya nih. Udah tadi C, D, E, F, G, dan S gitu ya. Udah selesai semuanya pembahasan kita, dan kalau menurut dokter apa yang mau disampaikan ke orang-orang yang nonton ini nantinya? Sebagai kesimpulan lah ya kira-kira. Jadi osteoporosis ini sebenarnya bukan penyakit. Itu kondisi yang normal terjadi seiring dengan pertambahan umur. Osteoporosis itu sering kita sebut dengan pengeroposan tulang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada metabolisme tulang di mana penghancuran sel tulang itu lebih banyak terjadi ketimbang pembentukannya. Jadi itu normal aja. Nah, untuk mengobati sampai saat ini belum ada yang efektif. Yang bisa kita lakukan adalah untuk mencegah. Mencegah yang paling utama ya dengan dua hal itu. Kalsium, vitamin D, itu yang paling utama. Jadi asupan kalsium dan vitamin D. Bukan hanya asupan ya, tapi harus diperhatikan juga ada nggak penyakit yang bisa menghalangi itu. Ada nggak obat-obatan yang kita konsumsi menghalangi itu. Selain itu ada lagi yang menunjang selain kalsium, vitamin D, ada lagi seperti olahraga. Kemudian kalau pada mereka yang sudah berumur, lingkungannya diperhatikan supaya tidak mudah jatuh gitu kan. Kemudian perhatikan juga berat badan, jangan sampai terlalu kurus, dan ya yang terakhir stop smoking, berhentilah merokok karena pengaruh. Oke dok, tadi kan udah semuanya udah dibahas, ya memang belum terlalu jauh sih ke dalam, tapi itu udah cukup lah untuk ini ya, yang luar-luarnya. Kita nanti bisa bahas-bahas lagi di video-video selanjutnya dok ya. Ya, terima kasih dok untuk itu ya. Oke, Insider, kita udah bahas mengenai osteoporosis. Ada pertanyaan? Tulis di kolom komentar, nanti kita akan jawab. Karena mengenai osteoporosis ini, kemungkinan nanti ada lagi mau kita bahas ke depan. Atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan itu. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya di channel kesehatan terbaik di Indonesia, The Health Insider.